Halo, Hao. Kembali lagi belajar Mandarin bersama Lause Richard. Hari ini kita mau belajar tentang kata-kata ini. Gen, gei, yong, dui, dan ti. Oke, penggunaannya mirip tapi berbeda-beda. Coba kita lihat masing-masing. Nah, semua ini kita bisa bilang dengan kata sama dalam bahasa Indonesia. Kata sama dalam bahasa Indonesia ini sangat banyak penggunaannya. Sampai dalam bahasa Mandarin ada banyak untuk menerjemahkan satu kata ini aja. Maksudnya kayak gimana? Kita lihat dulu. Ken mama去, pergi sama ibu. Song gei ta, song gei ta, kasih sama dia. Berikan sama dia. Song gei ta. Nah,用筷子吃, makan sama sumpit. Makan pakai sumpit. 用筷子吃, makan sama sumpit. Nah, itu bahasa Indonesia kita sehari-hari, bukan bahasa Indonesia yang baku ya. Nah, terus ada dia baik sama saya. Ta dui wo hao, baik sama saya. Dui wo hao. Nah, perhatiin, dalam bahasa Indonesia semua itu sama. Tapi dalam bahasa Mandarin, yang kayak gini pakai ken, yang kayak gini pakai kei, kayak gini pakai yong. Nah, itu harus kita perhatikan. Dan ini yang langsung mau bahas dalam video kali ini. Pertama, ken ini artinya bersama. Jadi kita melakukan sesuatu bersama-sama dengan orang lain. Jadi misalnya ken mama去, saya pergi, ibu juga pergi. Itu ken. 我跟老师学中文, saya belajar Mandarin bersama 老师. Nah, 跟老师学, 跟老师学, belajar bersama 老师. Nah, ini ken artinya bersama. Dan ken intinya kita melakukan, A melakukan, A ken B zuo. A melakukan, B juga melakukan. Nah, itu fungsi dari ken, dua-duanya melakukan hal yang sama. Dan berbeda dengan kei. Kalau kei itu ada penerimanya. Kei ini kalau diterjemahkan sih untuk. Song kei wo, kasih untuk saya. Song kei ni, aku berikan untuk kamu. Kei bisa diartikan untuk. Jadi ada pemberi, ada penerimanya. Bisa aja kita bilang kayak gini. 我给妈妈买了衣服. 我给妈妈买了衣服. Aku membelikan baju ke mama, untuk ibu. Nah, itu ke. Dan ingat, ada kosakata yang harus pakai ke, walaupun dalam bahasa Indonesia tidak ada untuknya. Maksudnya gimana? 介绍. Di video sebelumnya kita udah belajar 介绍, memperkenalkan. 给我介绍他, memperkenalkan dia kepada saya. Dalam konteks ini, ke juga bisa artinya kepada. 介绍他给我, memperkenalkan dia kepada saya. Oke, jadi caranya kita tidak bisa menghafal. Ini bahasa Indonesianya ini, ken artinya ini, ke artinya ini. Kita tidak bisa menghafal kosakata bahasa Indonesianya. Jangan dihafalkan artinya, tapi hafalkan penggunaannya. Jadi penggunaannya maksudnya gimana? 介绍给我, 给我介绍, dua-dua benar, dua-dua boleh. 给我介绍. Jadi 介绍itu perlu 给. Menelpon打电话, menelpon saya, 给我打电话, 给我打电话. Oke, jadi prinsipnya gimana? Jangan diterjemahkan ke artinya ini, jangan. Yang kita mau hafalkan itu fungsinya. Hafalkan dalam bentuk kalimat atau dalam bentuk perkataan pendek. Jadi jangan hafalkan arti per kata, per huruf, jangan. Oke, jadi kalau mau bisa ngomong, kita ngomong bukan dalam bentuk satu huruf, satu kata. Kita ngomongnya sepaket. Oke, jadi 给我打电话, 给妈妈打电话. Ingat, hafalkan penggunaannya. 给我介绍他, 介绍 memperkenalkan. 给妈妈介绍新东西, memperkenalkan 新东西barang baru, 给妈妈 kepada ibu. Oke, nah, dan itu ke. Gimana tadi ke? Satu, artinya untuk, dan perhatikan 介绍. 给我介绍 dan 打电话, 给我打电话, menelpon. Nah, untuk 介绍 dan
Tak tianhua ini pengecualian harus pakai gei. Setelah itu kita mau lihat yong. Yong ini artinya pakai, menggunakan. Oke, jadi kalau yong ini pasti diikutin dengan alat. Jadi kita bisa bilang yong huaizi chi fan. Ingat, yongnya di depan. Caranya dulu, baru kegiatannya. Kegiatannya makan, caranya pakai sumpit. Bilangnya gimana? Yong huaizi chi fan. Makan pakai tangan, yong shou chi fan. 我喜欢用手吃饭. Aku suka makan pakai tangan. 用手吃饭. Minum sup pakai sendok. 用汤匙喝汤. 用汤匙喝汤. Minum sup pakai sendok. Kalau makan kue pakai garpu. Garpu 叉子. 用叉子吃蛋糕. Kue 蛋糕. 用叉子吃蛋糕. Nah, dan itu yung selalu diikuti dengan alat. Yung shouji ta tianhua, menelpon menggunakan HP, menelpon pakai HP. Dan setelah itu ada tui. Tui biasanya kita udah belajar tui artinya benar. Nih tui lah, kamu benar. Oke, tui bisa artinya benar, tapi di sini tidak ada hubungannya dengan benar. Di sini, tui artinya kepada. Ta dui wo hen hao. Dia baik sama saya. Dia baik kepada saya. Dui wo hen hao. Misalnya kita bisa bilang yan ge, itu artinya sangat strict, sangat ketat, sangat tegas. Lao shi dui wo hen yan ge. Lao shi dui wo hen yan ge. Lao shi sangat tegas kepada saya. Nah itu 严格, 对自己很严格, 对自己很严格, harus tegas kepada diri sendiri. Jadi jangan malas-malasan, jangan kalau mau diet jangan manjakan diri sendiri. Nah itu 对自己很严格. 你要成功, kamu mau berhasil, 你要成功, 你要对自己很严格, kamu harus tegas kepada diri sendiri. Dui ziji hen yan ge. Nah, dui kepada ini, kepada itu. Jadi, dui ini kita pakai untuk menggambarkan perlakuan kita kepada sesuatu. Ta dui wo shuo xie xie. Dia bilang terima kasih kepada saya. Dui wo shuo xie xie. Dui wo shuo dui bu qi. Dia bilang maaf kepada saya. Apa bedanya dengan ken? Ken juga bisa artinya bersama. Ken wo shuo boleh. Bisa aja kita bilang ken wo shuo, dui wo shuo. Apa bedanya? Oke, bedanya dui ini searah, sedangkan ken dua arah. Jadi kalau Lao Shi bilang wo ken ta shuo hua, saya bicara dengan dia. Saya bicara, dia juga bicara. Nah itu ken. Ken ini sifatnya dua arah, sedangkan 对 sifatnya searah. 我对他说对不起. Aku bilang kepada dia maaf. Aku yang minta maaf. Dia enggak, dia nerima aja. Nah itu 对. 对 ini searah, sedangkan ken dua arah. Nah, selanjutnya 对 ini juga bisa dipakai untuk bilang pendapat kita. 中文对我太难. 中文对我太难. Untuk saya, bahasa Mandarin terlalu sulit. 法文对美国人不太难. 法文对美国人不太难. Untuk orang Amerika, bahasa Prancis tidak terlalu susah. Nah, itu pendapat. Di sini kita bicara pendapat untuk dia begini, untuk saya begini, untuk ini begini. Kan tadi untuk Kei Lao Shi. Ya karena itu jangan dihafalkan artinya. Ingat, hafalkan penggunaannya. Jangan hafalkan kei artinya untuk, tui artinya untuk. Nggak bisa kayak gitu. Kita hafalkan penggunaannya. Oke, jadi gimana caranya supaya lancar, supaya menggunakannya dengan benar? Kita sering-sering dipakai. Sering-sering dipraktekkan, banyak-banyak kerjain latihan. Nah, karena bahasa Mandarin itu bukan menghafal A artinya B. Nggak bisa kayak gitu. Kita ulang sekali lagi.
Jadi itu kita pakai untuk menyatakan pendapat. Untuk saya di sini terlalu dingin. 对我在这里太冷。对我在这里太冷。Untuk saya, 对我中文真的不容易。对我中文真的不容易。Untuk saya, bahasa Mandarin benar-benar tidak gampang. Nah, itu 对我 untuk dalam menyatakan pendapat. Kita pakai 对 untuk menyatakan pendapat. Dan kita pakai 给 untuk memberikan sesuatu. Ada pemberi, ada penerimanya, di sana pakai 给. Menelpon, saya yang telepon, dia yang menerima, di sanalah kita pakai 给. Ada pemberi, ada penerima, 给. Kalau dua-duanya melakukan hal yang sama, 跟. Kalau untuk alat, 用. Yang searah untuk menyatakan pendapat, kita pakai 对. Oke, nah 4 dulu. Dan sekarang kita masuk yang kelima, yang paling susah diterjemahkan di bahasa Indonesia. Jadi ada kata 替. 替 ini artinya menggantikan. 替你做. Menggantikan kamu buat. Aneh kalau diterjemahkan kayak gitu. Aneh, nggak pernah kita ngomong, saya mau menggantikan kamu buat. Nggak pernah. 我要替你做. Dalam bahasa Mandarin ini kalimat biasa. 我要替你做. Saya mau menggantikan kamu buat. Oke. Dalam bahasa Mandarin ini biasa, nggak ada yang aneh. Kalau kita paksakan terjemahkan ke bahasa Indonesia, saya mau menggantikan kamu buat. Siapa sih yang ngomong kayak gitu? Nggak ada. Nah, disinilah kita mau pakai 替 itu kayak gini. 替你做 dalam bahasa kita diterjemahkan, hasilnya bakal kayak gini. Buatkan untuk kamu. 我要替你做. Saya mau buatkan untuk kamu. Biar saya buatkan aja. Buatkan. Itu 替你做. Pesan makanan, 点菜. 点菜. Pesan makanan. Memesan makanan, 我要点菜. Saya mau memesan makanan. Gampang aja. 我替你点了. 我替你点了. Aku sudah pesankan untuk kamu. Jadi 替 artinya untuk, lause, ya untuk lagikan, makanya jangan dihafalkan. Nah, jadi pesankan untuk kamu. Di sini kita pakai 替. 我要替你做. Jadi harusnya kamu yang pesan, biar aku aja. Di sinilah di kondisi kayak gini kita pakai 替. Dan ini bakal sering kalian dengar dalam kalimat Mandarin. Ini bukan kata sulit, ini kata-kata sehari-hari. Tapi sulit diterjemahkan ke bahasa kita. Coba kita lagi tentang 替 ini. 替 ini sangat berat, sangat butuh pemahaman. 替 ini cukup berat dan butuh pemahaman. Kita coba lagi. Seperti apa 替 itu? 哥哥替妹妹做功课. Kakak menggantikan adik membuat PR. Kalau diterjemahkan satu-satu. Tapi di bahasa sehari-hari jadinya kakak membuatkan PR adik. Nah, itu jadinya. Kakak membuatkan PR adik. 明天我不能去，你可以替我去吗? Besok aku nggak bisa pergi, kamu bisa nggak gantiin aku pergi? 替我去, harusnya aku yang pergi, tapi jadinya kamu. Nah, itu 替我去。我生病了，我的朋友替我教书。教书 mengajar. 我朋友替我教书。Nah, di sini cocok menggantikan. Saya sakit. Teman saya 替我教书 menggantikan saya mengajar. 替我教书. 替 ini kita sering pakai dalam bentuk kan itu. Ini yang kita perlu bahas di sini. 替我买东西吗? Apa artinya? 替我买东西吗? Kamu bisa nggak beliin ini untuk aku? 替我买东西. Dan ada kata 给我买东西. Apa bedanya? Oke, 给我买东西, belikan ini untuk aku. Apa yang terjadi? Jadi siapa yang bayar? Kamu yang bayar. 你给我买东西. 你给我买东西. Kamu belikan sesuatu untuk saya. Artinya kamu yang bayar, kamu kasih saya. Berbeda dengan 替, 你替我买东西. Misalnya kamu mau keluar.
老师 saya mau ke sini, ada mau titip enggak? Oh, 你可以替我买咖啡吗？你可以替我买咖啡吗？ Dengan kata ti ini artinya yang bayar siapa? Yang bayar tetap Lause. Lause yang bayar nih uang, kamu tiwo beliin, kamu beli kasih Lause. Nah di sini ti, kamu menggantikan Lause pergi beli. Tiwo cu mai cafe. Sedangkan yang beli tetap Lause, bukan kamu membeliin kopi untuk Lause. Ini ti. Oke, kita ulang sekali lagi, kita bahas bedanya satu persatu semua ini. Oke. Ada kata yao qian itu artinya yao qian itu artinya minta uang. Kita bahas satu persatu. Jadi yang paling sering mungkin 我对妈妈要钱, aku minta uang kepada mama. Jadi aku minta uang sama aku minta mama kasih uang, itu 我对妈妈要钱. Yang kedua, 我跟妈妈要钱, aku bersama-sama ibu minta uang. Berarti kamu pergi bersama ibu entah kemana minta uang, entah sama siapa. Kalian pergi berdua-dua, dua-duanya minta. Kamu minta, ibu juga minta, kalian berdua sama-sama minta uang. Nah itu 我跟妈妈要钱. Setelah itu ada 我替妈妈要钱. 我替妈妈要钱 artinya harusnya ibu yang minta, tapi karena ibu sakit, ibu nggak bisa pergi, ibu lagi susah atau ibu lagi sibuk, jadinya aku menggantikan ibu minta uang. Oke, jadi harusnya ibu yang pergi, ibu udah janji mau minta uang jam 2, jadinya udahlah aku aja yang gantiin ibu pergi. Nah itu 我替妈妈要钱, aku perginya sendirian. 替妈妈要钱. Setelah itu ada 我给妈妈要钱, 我给妈妈要钱, aku minta uang untuk ibu. Ibunya nggak tahu, aku pergi sendirian, aku minta uang dong, ibuku sakit. Nah itu 我给妈妈要钱, ibu nggak tahu apa-apa. Nah, jadi aku minta uang, nanti uangnya aku kasih ke ibu. Nah itu 我给妈妈要钱, minta uang demi ibu, minta uang untuk ibu. Dan yang terakhir, 我用妈妈要钱, ini paling kejam. Ibuku udah tua, tolong dong lihat ibuku udah sakit kayak gini, tolonglah kasih uang. Nah di sana, 我用, aku minta uang menggunakan ibu. Jangan dicontoh. Ini bukan contoh yang baik, oke? Tapi contoh tetap contoh. 我用妈妈要钱, aku menggunakan ibu minta uang, jangan ditiru. 很多人用孩子要钱, banyak orang menggunakan anak kecil minta uang. Nah, di sana 用. Oke. Nah, jelas perbedaan 5 ini artinya campur aduk dalam bahasa kita. Bisa kepada, bisa untuk, bisa sama, bisa apa. Ini semua artinya campur aduk dalam bahasa kita dan sulit dipisahkan, sulit sekali diterjemahkan. Karena itu, pahami penggunaannya. OK， hari ini sampai sini dulu. 你们有什么问题可以在下面留言给我看，我就给你们回答。Ada pertanyaan apapun silahkan komen aja di bawah, nanti Lause jawab ya. Sampai sini dulu, 再见。